Baik, selamat pagi Ibu Bapak dan adik-adik mahasiswa. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di kampus Unika Atmajaya, kampus Semanggi, dan selamat datang di Kolita ke-17. Seperti yang tadi telah disampaikan oleh Ibu Becky, ini kita Sweet 17, ulang tahun ke-17. Jadi kita tepuk tangan untuk kita semua. Atas nama Panitia Kolita 17, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi Ibu, Bapak, dan adik-adik mahasiswa yang telah mengirimkan abstrak dan makalah untuk dipresentasikan di Kolita ke-17. Tentu saja tanpa abstrak dan makalah yang masuk tidak pernah akan ada Kolita, begitu ya. Terima kasih juga kami sampaikan kepada pembicara kunci yang sebentar lagi akan sampai di Atmajaya, karena ini daerah Semanggi memang sulit sekali, belum ganjil genap dan sebagainya, sehingga mungkin terjebak macet. Jadi kepada Bapak Profesor Dr. Gufron Ali Ibrahim, beliau adalah Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud RI. Dan juga terima kasih kepada 4 pembicara kunci yang bersedia untuk menjadi narasumber dalam Kolita ke-17, yaitu Bapak Dr. Hiroki Nomoto dari Tokyo University of Foreign Studies. Kita berikan tepuk tangan. Lalu Bapak Dr. Robi Marlina dari Semiorel, Bapak Dr. Nicholas Palfreman dari University of Central Lancashire, Inggris, dan Ibu Dwi Noverini Jenner dari University of Sydney. Kami juga berterima kasih kepada the American Institute for Indonesian Studies yang kembali menjadi sponsor Kolita pada tahun ini, dan ini menjadi tahun ketiga kami mendapat dukungan dari AFIS. Mungkin ya Pak Johan belum baik. Ya, saya juga berterima kasih tentunya kepada tim di PKBB, kepada tim di LPPM, khususnya Ibu Asmin, tim dari IT. Perlu saya sampaikan bahwa pembukaan hari ini kita adakan live streaming. Nanti kalau Ibu Bapak pulang di YouTube bisa Kolita 17 dan akan menemukan video rekaman pembukaan dan pembicara-pembicara undangan pada Kolita ke-17. Untuk itu saya berterima kasih. Pada tahun yang telah disampaikan tadi bahwa ini yang sudah merupakan Kolita yang ke-17 dan sudah semakin dewasa harusnya kalau kita melihat usia anak. Kami berharap sebagai penyelenggara kami juga menjadi lebih baik dari tahun ke tahun, dan kami juga berharap makalah yang dipresentasikan juga semakin baik kualitasnya. Dan pada kesempatan ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Ketika saya mengetik catatan ini, saya merasa tiap tahun catatan saya makin panjang. Kalau tahun sebelumnya hanya 1,5, hari ini sudah hampir 2 halaman. Jadi sedikit mengenai hal-hal teknis ketika pengiriman abstrak. Ketika kami mengumumkan hasil seleksi, kami mendapat komplain dari beberapa calon pemakalah yang katanya abstrak tadi tidak dapat kabar. Lalu ketika kami cek ke dalam sistem, tidak ada abstrak tersebut kami temukan. Padahal menurut yang bersangkutan sudah dikirim gitu. Saya sampai beberapa kali berkonsultasi dengan web designer kami, yang akhirnya saya sampai dimarahin. Ibu gimana sih, kan belum tentu kami yang salah, katanya begitu. Aduh, oke baik. Tapi setelah itu kami mendapatkan kesimpulan kemungkinan besar adalah tombol submit tidak diklik ketika abstrak telah diisi, sehingga itu tidak masuk dalam data kami. Untuk itu mudah-mudahan menjadi catatan buat tahun depan dan tahun-tahun yang akan datang. Lalu pada tahun ini kami menerima 204 abstrak yang kemudian diseleksi oleh 2 orang reviewer, dan sampai kemarin sore ada 128 makalah yang dikonfirmasi untuk dipresentasikan selama 3 hari. Selamat datang Pak Gufron. Terima kasih. Jadi ada 128 makalah yang akan dipresentasikan, dan makalah ini berasal dari para
dosen mahasiswa pemerhati bahasa dari seluruh Indonesia, mulai dari Pulau Sumatera, Sumatera Utara, ada juga dari Bengkulu, lalu dari Lampung, kemudian di Jawa, Sulawesi, dan NTT juga. Jadi banyak, jadi dari seluruh Indonesia boleh dikatakan, dan juga ada beberapa dari Malaysia dengan kajian yang bervariasi seperti bahasa dan budaya, kajian korpus, forensik linguistik, atau lalu ada deskripsi bahasa, sosiolinguistik, dan pengajaran bahasa, dan masih banyak lagi. Lalu perlu saya sampaikan, Ibu Novi Jenar tidak dapat hadir secara fisik karena alasan kesehatan yang tidak memungkinkan beliau untuk terbang terlalu jauh. Jadi namun beliau telah menyiapkan materi presentasi yang akan diputar besok pada jadwal yang sudah kami jadwalkan sebelumnya. Lalu pada kesempatan ini saya juga ingin sampaikan bahwa mengumumkan bahwa PKBB telah menjalin kerjasama dengan Yayasan Suluh Insan Lestari dan SEAL Internasional untuk melakukan penelitian dalam rangka pembaharuan data etnolog Indonesia. Oleh karena itu, pada hari kedua besok, tim dari Proyek Etnolog Indonesia akan mempresentasikan proyek tersebut kepada Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa sekalian. Mudah-mudahan semua bisa berpartisipasi mendengarkan apa sih proyek tersebut, dan mungkin kedepannya Ibu Bapak juga bisa berkontribusi untuk proyek tersebut. Nah, selanjutnya ini sedikit lebih ini yang hampir terakhir. Selanjutnya ada 3 poin penting tentang proceeding Kolita, saya pikir saya perlu sampaikan. Sejak 2 tahun lalu kami selalu ditanyai oleh calon pemakalah, nanti proceedingnya diterbitkan di sebagai proceeding terindeks tidak, terindeks Scopus, bahkan ada yang bertanya seperti itu. Jadi pada hari ini saya mencoba menjelaskan kondisi yang ada. Sebenarnya sebelum kami membuat pengumuman, saya sudah mengontak dengan lembaga indeks Web of Science. Secara singkat, hasil pembicaraan saya, Kolita karena sudah dilakukan secara konsisten, itu bisa mengajukan proceeding untuk diindeks. Saya bersemangat sekali pada saat itu. Namun setelah itu dikatakan bahwa setelah proses conference selesai, lalu ada review dan revisi, sehingga dari tim Kolita sudah meng-ACC proceeding tersebut, dari tim Web of Science itu akan memakan waktu kurang lebih 18 bulan untuk mereview makalah Ibu Bapak sekalian. Jadi bagi saya itu agak kurang realistis. Kalau menunggu 18 bulan untuk itu, mengapa kita tidak ke jurnal yang pasti lebih prestigious, lebih harganya lebih tinggi untuk kita semua. Jadi itu alasannya mengapa sampai hari ini kami masih belum memutuskan untuk menerbitkan proceeding Kolita yang terindeks itu. Lalu seperti yang sudah dilihat di jadwal juga, proceeding akan dicetak dan dibagikan setelah Kolita. Kami mendapat informasi, terutama yang mau mengurus PUM, bahwa nilainya lebih tinggi begitu daripada yang dibagikan pada hari H, karena ada proses review dan revisi. Nah, dalam tas registrasi Ibu Bapak, kami menyelipkan 20 lembar untuk menilai, untuk review, yang kami harapkan dapat digunakan oleh Ibu Bapak untuk memberikan komentar dan masukan kepada pemakalah yang Bapak Ibu dengarkan di dalam ruang paralel. Panitia kami terbatas, kami akan memberikan catatan juga, tapi tidak mungkin fisik kami muncul di 6 paralel yang kita ada. Jadi oleh sebab itu partisipasi Ibu Bapak untuk membantu sesama pemakalah dengan memberikan masukan dan komentar itu sangat diharapkan, dan bila 20 lembar kurang, kami siap tambahannya di meja registrasi, jadi jangan ragu-ragu. Jadi nanti setelah itu kita baru berikan catatan Ibu Bapak, itu adalah tanda tangan. Kalau Ibu Bapak tidak bersedia mencantumkan nama, tanda tangan saja tidak masalah. Jadi tapi kalau bersedia memberikan nama, silakan.
Nah, nanti kemudian akan kami berikan kepada pemakalah. Lalu sehubungan dengan revisi makalah, kami juga harap agar tenggat waktu yang telah ditentukan panitia dapat dipenuhi, karena pengiriman prosiding itu sangat tergantung dengan kelengkapan makalah yang ada. Jadi kalau makalah tidak, ya, tunggu belum dan sebagainya, sehingga kami belum bisa mencetaknya, kami belum bisa mengirim. Jadi itu nanti mungkin akan membuat masalah untuk teman-teman yang butuh membuat laporan atau ya macam-macam. Jadi kita kami harapkan ini bisa dibantu oleh ibu, bapak, dan adik-adik mahasiswa. Seperti tahun lalu, makalah-makalah yang dinilai prospektif untuk masuk jurnal Nusa dan Hijau dapat dikirimkan ke jurnal Nusa, ke jurnal-jurnal tersebut. Tapi tentunya melalui proses review. Nanti itu sudah bukan merupakan area atau bidang kami sebagai panitia. Masing-masing jurnal mempunyai tim reviewer yang akan menentukan layak tidaknya makalah ibu bapak untuk masuk ke dalam jurnal. Nah, untuk makalah yang namun ibu bapak boleh memilih mau tetap di proceeding atau mau dikirimkan ke jurnal Nusa atau Hijau. Nah, untuk makalah yang ditetapkan atau diputuskan untuk dikirim ke Nusa dan Hijau, kami akan memasukkan abstrak saja di proceeding, karena ada isu self plagiarisme itu, ya, jadi kita lebih baik menghindari. Jadi kami akan memasukkan makalah saja di dalam proceeding Polita. Jadi nama ibu bapak tidak dihapus begitu saja dari Polita, sejarah tetap ada di sana. Tadi Ibu Becky sudah menyampaikan tentang botol air tumbler yang sudah ada logo Atmajaya dan Pusat Kajian Bahasa dan Budaya, tulisan Pusat Kajian Bahasa dan Budaya. Itu merupakan komitmen kami juga sebenarnya, sudah tahun ketiga kami membagikan tumbler untuk ibu bapak supaya selama 3 hari ini kita tidak menggunakan air kemasan. Kita sediakan isi ulang galon di luar, jadi silakan digunakan. Dan tahun depan ibu bapak mendaftar Polita lagi dan hadir, bawa botol itu, kami tidak berikan botol lagi tapi kami berikan souvenir. Jadi bisa menjadi ya, tapi kalau saya tetap mau botol baru, ya boleh, berarti souvenirnya tidak dapat gitu. Jadi pilihan. Nah, akhirnya pada ulang tahun Polita yang ke-17 kami memberikan nanti ada 3 beasiswa. Ada kriteria sebenarnya. Kriterianya nanti akan kami umumkan di akhir. Jadi beasiswa sebesar Rp1.200.000 untuk 3 pemakalah terbaik. Menurut versi nanti kita akan ada review dan sebagainya. Nanti akan diumumkan detail penilaian dan sebagainya kepada ibu bapak di penutupan. Dan kami harapkan sebenarnya ini menjadi awal, dan saya berharap mulai tahun depan kami sebenarnya mau menyediakan semacam bantuan konferensi untuk mahasiswa yang nanti melamar. Kita akan membuat seperti itu, sambil saya harus memutar otak untuk bagaimana mencari dana dan sebagainya. Tapi saya harap ini menjadi titik awal dengan beasiswa Rp1.200.000, dan harapnya tahun depan kami bisa melanjutkan kembali. Saya pikir saya sudah bicara terlalu lama, dan saya tutup sambutan ini. Selamat berkonferensi, terima kasih. Kita akan masuk pada sesi kunci dengan judul Satu Kampung 5 Bahasa yang akan dibawakan oleh Profesor Dr. Gufron Ali Ibrahim, Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud, dan Dr. Katarina E. Sukamto sebagai moderator. Kami mengundang Profesor Gufron dan Ibu Catherine untuk maju ke depan, dan mari kita sambut meriah kedua. Selamat pagi Ibu dan Bapak semuanya. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali pada Polita yang ke-17 pada hari ini.
Seperti sudah disampaikan oleh Ibu Becky tadi bahwa Kolita menginjak usianya yang ke-17 tahun, sweet 17. Saya masih ingat akhir tahun 2002, Profesor Sunyono Darjowijoyo sebagai pemrakarsa dan pendiri ya Kolita, waktu itu beliau yang menciptakan Kolita ini, dan beliau berdiskusi waktu itu dengan saya dan mengatakan, kita kasih nama Kolita ya Katrin ya, cantik nggak? Cantik sekali Pak. Ya mari kita doakan beliau, semoga, saya yakin beliau di atas sana tersenyum melihat anak gadisnya yang telah berusia 17 tahun pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan mendengarkan paparan dari Profesor Dr. Gufron Ali Ibrahim dari Pusat Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan. Sekarang sudah berubah, betul ya Pak Gufron, beberapa minggu yang lalu berubah menjadi Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan di bawah Kemendikbud. Bapak dan Ibu sekalian, saya kira Profesor Gufron ini ahlinya yang akan nanti memaparkan mengenai apa ya Pak? Sebetulnya kebinekaan ya yang ada di dalam satu kampung ya, di mana kebinekaan ini nampak pada masyarakat petuturnya, masyarakat pengguna bahasanya yang saling bisa berakomodasi dan bisa menggunakan alih kode dan sebagainya. Saya kira Bapak Ibu ingin sedikit mendengarkan mengenai latar belakang beliau. Beliau menamatkan pendidikan S1-nya di IKIP Manado tahun 1988. Kemudian melanjutkan program magisternya di bidang ilmu linguistik dari Universitas Hasanuddin dan dilanjutkan dengan program doktor di bidang ilmu yang sama, ilmu linguistik di Universitas Hasanuddin. Beliau telah banyak meneliti dan menulis artikel-artikel yang telah dipublikasikan maupun dipresentasikan. Dan beliau juga telah menulis beberapa buku, diantaranya Mengelola Pluralisme diterbitkan oleh Grasindo, dan Metamorfosa Sosial dan Kepunahan Bahasa yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbitan Universitas Khairun pada tahun 2008. Sebelum beliau menjabat sebagai kepala pusat di Badan Pengembangan di Badan Bahasa, beliau adalah rektor dari Universitas Khairun. Saya bertemu pertama kali dengan beliau tahun 2000 berapa ya Pak? Mungkin 6 atau 7 tahun yang lalu. Dan beliau sebagai rektor waktu itu mengajak kami berputar Pulau Ternate yang sangat-sangat indah. Dan saya dibuat tersipu-sipu dan malu karena saya melihat buah pala untuk pertama kalinya yang saya kira itu adalah apel Ternate. Dan itu tidak pernah saya lupakan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Bapak Profesor Dr. Gufron Ali Ibrahim untuk menyampaikan presentasinya. Silakan. Ya, terima kasih Bu Katrin saya. Terima kasih Bu Katrin. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya gugup Bu Yanti, karena apalagi dengan label pembicara kunci, sementara saya sering dengan Bu Katrin, sahabat saya sebenarnya bukan ahli, yang penjual kecap nomor 7 kira-kira seperti itu. Dan saya berbahagia meskipun gugup berada di tengah-tengah ibu bapak semua, para ahli, para linguis yang hebat, dan pasti saya akan banyak belajar di sini. Sebelum itu saya ingin menyapa Bu Asmin, Kepala LPPM Pendidikan Jaya, terima kasih, dan kemudian Kepala PKBB Bu Yanti. Saya adalah
meskipun sudah lama tidak di sini, tapi saya anggota perpustakaan PKBB dan ketika menjadi mahasiswa maupun sudah bekerja di alternatif. Dan terakhir tapi tidak kalah pentingnya adalah Bu Katrin, sahabat saya di MLI, selalu memberi kontribusi pada upaya pengembangan dan perlindungan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah tempat kami bekerja di Badan Bahasa. Mungkin sebut saja pidato ini saya bagi menjadi dua. Pertama, saya antar ibu bapak semua dengan judul yang ya sebenarnya itu judul jualan kecap juga itu sebenarnya. Tapi secara deduktif tampilan-tampilan urut-urutan ini akan nanti menggambarkan di mana sebenarnya itu satu kampung yang menggunakan 5 bahasa. Jadi itu mau mengantar. Setelah itu secara visual baru saya izin sekali lagi supaya terjaga tulisan ini, walaupun tulisannya juga belum kelar. Saya membaca, jadi mohon kesabarannya untuk saya membaca 5 lembar artikel ini untuk saya sendiri memastikan bahwa apa yang saya tulis itu bisa benar-benar tersampaikan. Daripada saya bicara lisan, mungkin ada yang bias sana, bias ini dan sebagainya. Nah, 5 kampung 1 bahasa dan narasi etnolinguistik itu juga menurut saya istilah yang mungkin juga yang begitu provokatif untuk diskusi ini. Saya berseloroh dengan Bu Katrin dan Mbak Lu Anik, Ketua MLI yang baru, saya bilang saya juga sudah sering mengikuti Kulita. Kulita itu kadang-kadang mohon maaf kering diskusinya, tanda kutip, karena urusan fonologi mumet pusing. Saya kebetulan mendapatkan pendidikan dari SIL, setiap hari ngurus variasi bunyi, setiap saat ngurus proses morfologis dan sebagainya, nyari kutu dan macam-macam, jadi pusing. Nah, pagi ini saya ingin menggoda ibu bapak semua untuk bahwa linguistik itu tidak sepusing seperti itu. Apalagi kalau orang baru belajar teori transformasi generatif, kaidah alfabeta, wah luar biasa itu. Kaidah pengemasan dan penguasaan, government and binding misalnya. Jadi itu sungguh luar biasa. Apalagi tadi Pewara, Bu Yanti juga sudah bicara soal botol atau gelas yang nanti akan diberikan oleh panitia. Saya bercanda ke Bu Katrin dan Bu Asmin, saya bilang ini semacam green linguistics, seperti itu. Jadi linguistik hijau yang kita sama-sama menyelamatkan lingkungan kita, lingkungan bumi dan alam ini untuk dengan bahasa. Nah, silakan, Mbak Cipa. Nah, ini aja peta Indonesia. Tidak perlu saya jelaskan satu persatu, langsung aja supaya tidak berlama-lama. Lanjut. Badan Bahasa telah mencatat 668 bahasa di Indonesia. Paling mutakhir diluncur pada Oktober tahun lalu. Tahun ini kita akan lanjutkan dengan pemetaan lagi dan memastikan ini bisa tuntas dan bisa berakhir. Meskipun SIL atau SIL sekarang sudah ada 2 ya, ada Sulu Insan Lestari dan ada SIL. Angkanya bisa lebih dari itu, 719 kalau tidak salah. Tetapi itu angka yang telah kami selesaikan berkaitan dengan jumlah bahasa di Indonesia untuk 3 hal penting: nama bahasa, jumlah penutur dan wilayah pakai. Status kebugaran sedang didorong berkaitan dengan semakin kesini semakin banyak bahasa-bahasa di dunia yang punah, terancam punah, tergerus, sekarat dan seterusnya. Itu menjadi parameter keempat. Nah, lanjut aja. Ya Indonesia sebenarnya. Lanjut. Nah, ini lingkaran ini mau saya arahkan untuk menunjukkan di mana satu kampung di Maluku Utara, atau sekarang sudah berubah status menjadi kelurahan, yang penduduknya 700 lebih orang, ada 300 lebih KK, tetapi mereka menggunakan 5 bahasa. Saya tidak tahu ini luar biasa atau tidak. Biasanya kemajemukan itu di kota, tapi ini kebanyakan multilingualisme itu ada di kampung. Sebenarnya kelurahan, tapi sebenarnya pada prinsipnya itu kampung. Nah, di situ di Halmahera, lingkaran yang di atas, Maluku dan Maluku Utara. Lanjut. Terus aja, terus diklik aja terus. Diklik terus.
Enggak, yang tadi berarti. Nah, ini di sini. Klik lagi. Ya, ini kota Ternate, Panayang, oh maaf. Ya, ini Pulau Ternate, dan Pulau Ternate wilayahnya, wilayah kotanya itu ada beberapa pulau di sekitar ini, dan teman-temannya Moti. Nah, Pulau Moti inilah tempat 5 bahasa itu digunakan. Tepatnya di Kampung Tafaga atau Kelurahan Tafaga. 1 dari 6 kelurahan di pulau itu. Nanti di ujung tampilan ini saya tunjukkan pulaunya. Bu Katin akan mau pergi ke sana lagi setelah melihat pulau yang indah ini. Jadi itu Tafaga, 1 kampung atau 1 kelurahan di Kecamatan Moti, Kota Ternate, adalah tempat di mana 5 bahasa itu digunakan oleh masyarakatnya. Saya tidak bicara sejarah mengapa sampai kampung itu menggunakan 5 bahasa terlalu lama, tetapi saya ingin menyampaikan fakta-fakta itu dan apa dan bagaimana bisa terjadi seperti itu. Lanjut. Terus saja, terus diklik aja. Di sini. Ini namanya Pulau Moti di sini. Dari arah selatan dari Ternate, perjalanan speedboat kurang lebih 1 jam. Di sini ada Pulau Moti, dan di dalam Pulau Moti itu ada Tafaga, tempat sekali lagi 5 bahasa digunakan oleh mereka. Lanjut. Ya, ini. Silakan lanjut. Ini Pulau Moti dan ini Tafaga. 1 pulau kecil. Oh, sudah lanjut ya. Jadi ada 6 kelurahan, ada kelurahan Tafaga. 700 orang lebih di sini, kurang lebih 300 kakak. Anak-anak yang lahir, tumbuh, kembang dan besar di sini pasti menguasai 5 bahasa. Jadi benar-benar multilingual secara alamiah. Lanjut. Ini pulaunya, Pulau Moti. Saya agak kurang. Dan ini salah satu pelabuhan di Pulau Moti, pelabuhan nelayan atau nelayan. Berikut mungkin yang terakhir. Oh, rupanya terakhir saya sepertinya itu. Bagian dari 1 kampung 5 bahasa itu. Jadi itu kira-kira Ibu Bapak informasi visual di mana 1 kampung menggunakan 5 bahasa. Yang kedua, izinkan saya ingin membacakan, mohon waktunya, tulisan saya yang sebenarnya juga belum selesai, perlu pembacaan kembali dan perlu penghalusan untuk memastikan. Tetapi saya ingin mendorong 1 hal penting. Kalau sosiolinguistik itu bicara soal permukaan laut, saya anak laut jadi sering memberi analogi laut. Sosiolinguistik bicara soal bahasa di atas permukaan laut, maka etnolinguistik atau antropolinguistik akan bicara ke kedalamannya. Jadi, kalau sosiolinguis bicara soal alih kode dan campur kode, maka antropolinguis mau bicara soal mengapa orang alih kode, mengapa orang berpindah kode, mengapa orang bercampur kode misalnya. Apa yang mendasari itu? Meskipun sosiolinguistik sudah menjawab karena latar, karena situasi tutur, karena mitra tutur, karena topik dan macam-macam yang lain. Nah, makalah ini intinya mau memperkenalkan, meskipun bisa dibantah, 3 hal penting yang berkaitan dengan bagaimana masyarakat multilingual mendorong akseptasi, integrasi dan akomodasi dalam pembentukan masyarakat multibahasa. Saya mulai membaca tulisan ini dan bukan berapologi, tetapi di awal saya harus mengatakan bahwa tulisan ini hanya mengandalkan 2 hal. Yang pertama, hasil penelitian Farida Marikar tahun 2006, itu tesisnya tentang bahasa alih kode dan campur kode di Tafaga ini yang ditulis untuk mengambil magisternya di Sekolah Pasar Sarjana UGM. Dan yang kedua, saya mengandalkan pengamatan saya sendiri dan pengalaman sebagai warga Maluku Utara. Karena itu, tak akan ada kutipan teori linguistik atau etnolinguistik yang rumit sepanjang tulisan ini. Hasil studi Marikar, tadi saya sudah sebutkan.
Tafaga adalah satu dari 6 kelurahan di Pulau Moti, Kota Ternate, Maluku Utara. Letak Pulau Moti di selatan Pulau Ternate, penduduknya berjumlah 713, tapi ini bukan catatannya statistik yang paling terakhir, mungkin 5 tahun lalu. Sekarang mungkin sudah berubah naik. Masyarakat di Kelurahan Tafaga menggunakan 5 bahasa. Bahasa Makian Timur atau bahasa Makian Timur, atau orang menyebutnya, masyarakat pun menyebutnya dirinya sendiri sebagai Tabah. John Boden, sahabat saya, menulis disertasi mengenai Tabah dan memberi nama untuk pertama kalinya dalam hasanah linguistik sebagai bahasa Tabah untuk Makian Timur. Lalu Makian Barat atau Mamoi, bahasa Tidore, bahasa Ternate, dan bahasa Melayu Ternate. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa resmi dalam pendidikan dan pemerintahan. Bahasa Melayu Ternate menjadi lingua franca bagi semua penutur di Tafaga. Sebenarnya masyarakat Tafaga menggunakan 6 bahasa, 5 bahasa lokal dan bahasa Indonesia. Tetapi dalam tulisan ini sengaja diberi judul Satu Kampung 5 Bahasa untuk 2 pengertian. Pertama, bahasa Indonesia sudah pasti dipakai di seluruh Indonesia untuk kepentingan pendidikan, perdagangan, dan pemerintahan. Jadi ini sesuatu yang sudah terberi karena bahasa Indonesia adalah bahasa nasional dan bahasa negara. Kedua, menyebut satu kampung 5 bahasa untuk memberi efek sosiolinguistik atau sosioetnolinguistik bahwa betapa pada sebuah kelurahan, tepatnya sebuah kampung, di satu pulau kecil jauh dari kota-kota besar, apalagi dari Jakarta, penduduknya begitu majemuk. Tidak hanya dari segi asal-usul suku bangsanya, tetapi juga menggunakan 5 bahasa dalam kehidupan sehari-harinya. Hal terakhir inilah yang menjadi catatan penting, setidaknya untuk 4 pertanyaan penting pula. Bagaimana masyarakat ini membentuk masyarakat multibahasa? Bagaimana setiap anak yang lahir dan tumbuh kembang di kampung ini belajar memperoleh 5 bahasa? Bagaimana masyarakat di sini membangun dan merawat kemajemukan melalui cara-cara memilih bahasa? Dan terakhir, bagaimana masyarakat multibahasa ini membentuk akseptansi, integrasi, dan akomodasi untuk tetap menjaga relasi sosial antar warga. Saya awali dengan situasi triglosik. Secara sosiolinguistik, situasi kebahasaan di timur Indonesia bersifat triglosik. Saya tidak ada tampilan infografis, punya saya ada tapi tidak sempat saya masukkan ke sana. Ada 3 jenis bahasa yang digunakan masyarakat tutur di sana dengan fungsi dan perannya masing-masing. Bahasa Indonesia dan bahasa Melayu tempatan, saya menyebutnya sebagai bahasa Melayu tempatan, dan bahasa-bahasa etnik. Bahasa Indonesia digunakan untuk aktivitas pendidikan, perdagangan, dan pemerintahan. Bahasa Melayu tempatan, sebagian orang menyebutnya bahasa Indonesia dialek lokal, sebagai bahasa intraetnik dan sebagai lingua franca, dan bahasa-bahasa etnik. Beberapa contoh mengenai situasi kebahasaan triglosik di Indonesia bagian timur dapat disebut di sini. Di Sulawesi misalnya, bahasa Indonesia digunakan dunia pendidikan dan perdagangan, sudah tahu semua. Bahasa Melayu Makassar digunakan di sejumlah kota di Sulawesi Selatan, terutama di kota Makassar, dalam komunikasi lintas etnik dan semacam bahasa urban. Bahasa-bahasa etnik dan bahasa suku bangsa, sebut misalnya bahasa Bugis, bahasa Makassar, bahasa Mandar, bahasa Toraja, bahasa Duri, bahasa Tae. Disertasi saya mengenai bahasa Tae. Kalau ada yang dari Sulawesi Selatan atau apalagi yang berbahasa ibu bahasa Tae, insya Allah setelah ini kita bisa berbicara bahasa Tae. Dan sejumlah bahasa etnik lainnya digunakan untuk komunikasi intraetnik pada daerah-daerah yang merupakan wilayah pakai bahasa etnik dimaksud. Di Sulawesi Utara misalnya bahasa Indonesia, selain bahasa Indonesia digunakan juga bahasa Melayu Manado sebagai lingua franca dan bahasa-bahasa etnik lainnya seperti bahasa Tombulu, Tontemboan, Tonsawang, Bantik, Sanggit, dan bahasa-bahasa etnik lainnya untuk kepentingan komunikasi intraetnik. Dan bahasa Melayu Manado menjadi lingua franca untuk para penutur bahasa-bahasa etnik di Sulawesi Utara dan juga termasuk Gorontalo. Di Maluku bahasa Indonesia digunakan pasti sudah, kemudian ada Melayu Ambon sebagai lingua franca lintas etnik dan bahasa-bahasa etnik seperti bahasa Kei, bahasa Haruku, bahasa Hatuha, dan bahasa-bahasa etnik lainnya. Di Maluku Utara ada juga 3 jenis bahasa. Bahasa Indonesia tentu saja dan bahasa Melayu Ternate digunakan sebagai bahasa kota dan komunikasi lintas etnik sebagai lingua franca untuk memperjumpakan
17 penutur bahasa-bahasa etnik di Maluku Utara atau 71 bahasa di Maluku. Bahasa-bahasa etnik itu seperti bahasa Ternate, bahasa Tidore, bahasa Galela, bahasa Tobelo, bahasa Makean Timur, bahasa Makean Barat, bahasa Sahu, bahasa Tuhutil, bahasa Giman, Sawai, Sula, dan sejumlah bahasa etnik lainnya sebagai bahasa intraetnik di lingkungan rumah dan lingkungan keluarga. Demikian juga Papua Barat, Papua dan Papua Barat ada bahasa Indonesia, ada bahasa Melayu Papua. Meskipun akhir-akhir ini ada sejumlah orang dalam beberapa kesempatan seminar dan diskusi bahasa tidak mengakui bahasa Melayu Papua, menyebutnya bahasa Indonesia. Saya belum tahu apa alasan yang mendasari itu. Dan tentu saja di intraetnik ada bahasa-bahasa etnik seperti bahasa Abun, bahasa Baham, bahasa Dani, bahasa Inora, bahasa Kalabra, bahasa Waruni, dan bahasa-bahasa etnik lainnya. Penggunaan tiga bahasa dengan situasi dan peran yang berbeda dalam multibahasa oleh Abdul Aziz Mkilifi disebut sebagai situasi triglosit. Istilah triglosia diperkenalkan oleh Mkilifi setelah dia menemukan di Tanzania ada tiga bahasa yang digunakan penuturnya dengan fungsi dan peran yang berbeda. Bahasa Inggris untuk perdagangan, pendidikan, dan diplomasi internasional, bahasa Swahili untuk bahasa intraetnik, interetnik atau lingua franca, dan bahasa nasional tentu, dan bahasa pendidikan, serta bahasa-bahasa etnik lainnya digunakan dalam komunikasi interetnik. Situasi triglosit telah menjadi ciri situasi kebahasaan beberapa negara lain di dunia. Schiffman tanpa tahun menyebut bahwa di Luxembourg adalah negara yang mempraktikkan triglosia secara taat asas dan merupakan contoh sempurna masyarakat multibahasa yang triglosit. Bahasa Jerman digunakan untuk pendidikan dasar, agama, dan jurnalistik. Bahasa Prancis digunakan untuk pendidikan menengah, pemerintahan, dan marka jalan. Dan bahasa, mohon maaf saya susah menyebut nama ini, sebut saja Luxembourg, digunakan di rumah, di jalan, dan di tempat kerja. Ini menurut Schiffman. Dan itu contoh, katanya contoh terbaik situasi triglosit di dunia. Mereka begitu taat asas, mereka begitu rapi dan api. Kapan menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Jerman, kapan menggunakan bahasa Perancis, dan kapan menggunakan bahasa Luxembourg sebagai salah satu bahasa lokal di sana. Dua contoh lain tentang situasi triglosit adalah situasi kebahasaan di Maroko dan Papua Nugini. Di Maroko, bahasa Arab klasik atau Al-Fusha digunakan sebagai bahasa bersama dunia Arab. Lalu bahasa Arab modern Al-Amniyah digunakan sebagai bahasa bahasa untuk pendidikan dan administrasi, dan bahasa Arab Maroko atau mereka sebut dengan Ad-Darija digunakan dalam komunikasi informal dan bahasa sehari-hari. Situasi yang sama juga terjadi di Papua Nugini. Di negara ini bahasa Inggris digunakan untuk pendidikan, administrasi, dan perdagangan internasional. Bahasa Tok Pisin yang konon menurut cerita ini adalah Pidgin, bahasa yang lahir dari perkawinan tiga bahasa Inggris, bahasa Jerman atau salah satu bahasa Eropa, dan bahasa lokal. Jadi konon kabarnya Tok Pisin itu adalah lidah Inggrisnya orang Papua Nugini. Katanya asalnya sebenarnya dari Tok Pidgin English, menjadi Tok Pisinnya lidah mereka seperti itu. Nah, dan kemudian bahasa pegunungan Apares sebagai bahasa intraetnik. Nah, itu contoh-contoh yang ditunjukkan oleh beberapa ahli, termasuk yang dari Abdul Aziz Mkilifi tadi mengenai suasana triglosit. Pertanyaannya, apakah Indonesia triglosit? Dari contoh-contoh yang saya sampaikan tadi untuk Sulawesi, Maluku Utara, kemudian Papua dengan menggunakan tiga bahasa, menurut saya sebenarnya itu satu tanda triglosit penting masyarakat di sana. Atau mungkin saja kalau Indonesia di bagian baratnya diglosit, ada bahasa suku, kemudian ada bahasa Indonesia, dan kemudian digunakan dengan fungsi yang berbeda. Itu diglossing namanya. Mungkin pasti kita sudah kenal istilah itu. Nah, karena itu saya ingin menyampaikan pemikiran, bukan temuan ya, menawarkan pemikiran dalam diskusi ini, dalam kulita ini mengenai tiga hal penting yang berkaitan dengan mengapa
orang-orang beralih kode, mengapa orang-orang bercampur kode dalam satu masyarakat multibahasa, dengan menawarkan konsep-konsep yang mungkin juga tidak pas betul untuk studi antropolinguistik atau etnolinguistik, yaitu akseptansi dan integrasi dan akomodasi. Peristiwa alih kode dan campur kode adalah peristiwa tutur biasa yang lazim terjadi pada masyarakat tutur multibahasa. 3 pakar sosiolinguistik masyhur yang kebetulan berinisial F, Ferguson, Fishman, dan Faisal, sudah lama menyebut ini. Tetapi pertanyaan mengenai mengapa penutur multibahasa melakukan alih kode dan campur kode baru dijawab secara sosiolinguistik dengan menyebut bahwa topik, ranah tutur, mitra bicara, dan situasi tutur merupakan faktor-faktor yang menentukan terjadinya campur kode dan alih kode. Campur kode, terutama alih kode yang terjadi pada masyarakat di Tafaga tadi, satu kampung 5 bahasa tadi, memang peristiwa berbahasa yang lazim terjadi pada masyarakat multibahasa. Kalau kita buat cakupannya, campur kode adalah peristiwa berbahasa yang bersifat individual. Artinya pada saat campur kode, seorang penutur multibahasa secara personal sedang memanggil sediaan kosakata yang ada dalam langenya, yang tersimpan dalam gyrus angular. Mohon maaf, ini menggunakan istilah-istilah yang mewah, tapi saya perlu penjelasan. Lalu dimainkan dan dimanifestasikan pada tingkat atau pada aras bawah atau performance pada tataran. Campur kode adalah urusan personal yang diolah secara personal pula dari memori bahasa yang sudah tersimpan sepanjang tahap dan masa pemurlian bahasa orang-orang atau anak-anak yang masyarakat yang multibahasa itu. Sementara itu alih kode pada penutur multibahasa termasuk penutur multibahasa di kampung Tafaga adalah tampilan berbahasa interpersonal. Kalau sosiolinguistik melihat alih kode sebagai upaya penutur-penutur berpindah kode bahasa karena kepentingan topik, ranah tutur, mitra bicara, dan situasi tutur, etnolinguistik melihat perilaku pilihan berbahasa masyarakat multibahasa karena didorong oleh 3 faktor penting, yaitu akseptansi, integrasi, dan akomodasi. Kalau diumpamakan seperti laut, alih kode dan terutama campur kode adalah peristiwa berbahasa yang berada pada permukaan air. Sedangkan akseptansi, integrasi, dan akomodasi adalah 3 hal penting yang berada dalam kedalaman laut. Etnologi